Ya, kali ini kita akan mengaplikasikan persoalan pencarian potensial dengan menggunakan persamaan Laplace dan persamaan Poisson untuk menghitung potensial listrik oleh bola konduktor yang bermuatan berubah-ubah gitu. Muatan permukaannya berubah terhadap suatu sudut. Nah, jadi misalkan kita memiliki bola konduktor ini kan. Nah, bola konduktor ini di permukaannya dia disebari oleh muatan bergantung terhadap sudut. Jadi muatan tuh di setiap titik itu berbeda. Di sudut theta yang berbeda itu muatannya berbeda. Jadi sigma theta itu sama dengan sigma 0 cos theta. Jadi sigma 0 ini adalah sebuah konstanta. Jadi muatan itu di atas khatulistiwa ini di antara sudut pi per 2 sampai minus pi per 2 ini dia bernilai dari 0 sampai pi per 2 dia bernilai positif, dan dari pi per 2 sampai pi ini dia bernilai negatif gitu kan, karena cosnya akan positif di 0 sampai pi per 2 dan negatif di pi per 2 sampai pi. Nah, untuk persoalan ini kita tahu sebelumnya kalau di konduktor itu kan medan listriknya di dalam permukaan itu harus sama dengan 0 gitu kan, karena konduktor itu sifatnya dapat menghantarkan listrik dengan mudah sehingga muatan-muatan ini akan tersebar merata di permukaan. Nah, tapi ini rapat muatannya nggak dibuat tersebar merata, jadi masih ada kemungkinan di dalam bola konduktor mengandung medan listrik atau potensialnya tidak konstan. Ini keadaan awalnya dibuat seperti ini. Tapi nanti ketika di berselang waktu nanti lama-lama kan menjadi seragam. Tapi kita tinjau di keadaan awalnya dulu saja. Kita tahu kalau di bola konduktor tidak ada muatan di luar maupun di dalam bola, maksudnya tidak ada rapat muatan gitu kan. Jadi kita bisa gunakan persamaan Laplace. Jadi persamaan Laplace untuk koordinat bola memiliki bentuk seperti ini. Nah, karena kita tahu bahwa potensial itu nantinya hanya bergantung pada suku radial gitu kan, itu pasti. Nah, dan ini karena muatannya mengandung suku anguler theta gitu kan, sehingga kita gunakan persamaan Laplace dua dimensi, yaitu suku radial dan anguler. Untuk menyelesaikan persamaan ini kita gunakan pemisahan variabel. Jadi kita pisahkan variabel anguler dan radial, kita masukkan dan kita dapatkan bentuk seperti ini. Kita kalikan dengan r kuadrat per r theta gitu kan. Jadi ini turunan terhadap r gitu, sehingga yang dapat diturunkan hanya suku radialnya saja, karena itu turunan terhadap theta, yang diturunkan hanyalah suku theta-nya saja, sehingga kita bisa memiliki bentuk persamaan seperti ini atau seperti ini. Jadi ini adalah fungsi dari theta gitu kan, dan ini adalah fungsi dari r. Ini memiliki dua variabel yang berbeda dan ada tanda sama dengan ini, maka dua-duanya harus sebuah konstanta gitu. Nah, konstanta itu kita misalkan dengan minus L plus 1 gitu. Nah, jadi kita tinjau persamaan untuk suku anguler, kita jabarkan dengan aturan perkalian turunan, kita bisa mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, misalkan X sama dengan cos theta, sehingga dx adalah minus sin theta d theta, dan sin kuadrat theta sama dengan 1 minus x kuadrat, sehingga d per dx itu kan, d per dx ini kan berarti 1 minus 1 per sin theta d theta. Begitu pula turunan kuadratnya d kuadrat d theta kuadrat gitu kan, berarti kan d theta d theta gitu kan. Jadi ini dua kali gitu. Jadi sin theta d dx sin theta d dx gitu. Ini sebenarnya ada negatifnya di sini, tapi ini negatif ketemu negatif kan 0 1. Nah, sehingga kita bisa dapatkan persamaan seperti ini, dan kita substitusikan, kita dapatkan seperti ini, masukkan ke persamaan sini kan,
kita bisa dapatkan persamaan untuk theta. Nah, persamaan ini tidak lain adalah persamaan Lysander gitu kan, sehingga solusi dari suku angularnya tidak lain adalah fungsi Lysander gitu, fungsi Lysander dengan order L dan variabel cos theta. Selanjutnya untuk suku radial kita memiliki persamaan seperti ini, dan ini kita jabarkan dengan aturan perkalian dan kita pindahkan ini ke kiri dan kita dapatkan persamaan seperti ini. Untuk menyelesaikan persamaan ini kita gunakan deret Frobenius gitu kan. Jadi R itu tidak lain adalah deret pangkat dari n sampai dengan 0 sampai tak hingga koefisien an R pangkat n ditambah S. Nah, kita masukkan ini ke dalam persamaan diferensialnya, kita memiliki bentuk seperti ini. Jadi pertama-tama turunan pertama dari R itu kan an, ini turun n plus S, R pangkat n plus S minus 1. Jadi untuk suku kedua dikalikan R kan, dikalikan S berarti ditambah 1 gitu kan. Jadi an n plus S, R pangkat n plus S gitu. Nah, kalau ini diturunkan lagi kan jadinya an n plus S, R pangkat n plus S minus 2. Jadi ini turunannya n plus S minus 1 gitu. Terus dikalikan R kuadrat ditambah 2, sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini untuk suku pertama. Nah, untuk mendapatkan nilai S yang dibolehkan, kita bisa tinjau persamaan inisial, yaitu persamaan ketika n sama dengan 0 di awal. Nah, ketika dimasukkan n sama dengan 0 gitu kan, kita memiliki bentuk seperti ini. Ini sebetulnya ada A0 gitu kan, A0 R pangkat S gitu. Tapi A0 dan R pangkat S nggak boleh sama dengan 0. Kalau A0 sama dengan 0 kan trivial. Jadi dan AS juga nggak boleh sama dengan 0. Kalau R pangkat S sama dengan 0, S nya harus minus tak hingga itu nggak boleh. Hingga yang boleh sama dengan 0 hanyalah yang suku ini saja gitu. Nah, ini kita kumpulkan dan kita memiliki bentuk seperti ini. Kita keluarkan S minus L dan kita dapatkan seperti ini. Nah, tidak lain, nilai S yang dibolehkan adalah S sama dengan L untuk yang suku sini, atau S sama dengan minus L minus 1 gitu. Nah, kita tinjau untuk nilai N yang lain gitu kan, kita gunakan persamaan rekursi untuk N yang lain. Jadi AN N plus S ini kan suku pertama, terus ditambah suku kedua, ditambah dikurangi ini kan AN sama dengan 0. Jadi R pangkat N plus S nya kan dia nggak boleh sama dengan 0, jadi suku ini saja yang harus sama dengan 0. Nah, ketika kita masukkan 0 itu kan kita dapatkan persamaan inisial di sini, dan kita dapatkan nilai S sama dengan L atau S sama dengan minus L minus 1. Nah, namun kalau kita masukkan misalkan N nya sama dengan 1 dan kita misalkan ambil salah satu di sini, misalkan 1 berarti ini L plus 1, ini L gitu kan, ditambah 2 L plus 1 dikurangi L plus 1 gitu kan, ini coret. Nah, ini kan nggak sama dengan 0 ya, suku di dalam kurung ini nggak sama dengan 0. Artinya apa? Artinya AN ini harus sama dengan 0 gitu untuk N yang lain selain 0 gitu, karena yang ini hanya sama dengan 0 ketika N sama dengan 0. Kalau nggak sama dengan 0, yang ini nggak sama dengan 0 gitu, pakai S yang ini. Sehingga ini harus sama dengan 0 ketika N tidak sama dengan 0 gitu. Sehingga solusinya kita ambil yang N sama dengan 0, yaitu
Jadi misalkan A0 gitu kan, R pangkat L ditambah B0 R pangkat minus R minus 1, ini solusi S yang dimungkinkan. Nah, jadi kita sebelumnya memiliki persamaan Laplace seperti ini. Nah, jadi kita memiliki solusi theta adalah fungsi Lysander dan R adalah memiliki bentuk seperti ini, sehingga solusi V-nya, solusi umumnya kita dapatkan jumlahan seperti ini. Jadi kita jumlahkan untuk nilai L yang dibolehkan gitu. Jadi ketika kita tahu solusi persamaan diferensial, misalkan A adalah solusi dan B adalah solusi, jadi A plus B kan dia juga solusi gitu. Jadi kita jumlahkan dari L sama dengan 0 sampai tak hingga, yaitu R yang dimungkinkan gitu. Nah, kita punya dua daerah yang dua-duanya tidak ada rapat muatan dan dua-duanya bisa diselesaikan dengan persamaan Laplace. Jadi untuk daerah di dalam bola kita tandai dengan jaraknya kurang dari jari-jari gitu kan. Jadi A-nya kita tandai, B-nya juga kita tandai. Begitu pula yang di luar bola gitu. Ini A-nya kita tandai dan B-nya kita tandai gitu. Nah, sekarang untuk mencari koefisien A, B gitu kan, kita bisa gunakan syarat batas. Jadi pada R sama dengan tak hingga, potensialnya akan sama dengan 0, sehingga A untuk di luar bola itu harus sama dengan 0, dan kita dapatkan seperti ini. A di luar bola itu kan dia bergantung pada F pangkat L kan, kalau sama masukin tak hingga kan tak hingga, tapi ini harus sama dengan 0, jadi A nya yang harus sama dengan 0. Nah begitu pula pada R sama dengan 0, potensialnya harus berhingga, sehingga suku B itu harus sama dengan 0, B nya di dalam bola. Jadi B itu kan terkait sama R pangkat minus L minus 1 gitu, minus 1. Nah kalau tak masukin 0 kan tak hingga juga, tak terdefinisi, jadi B nya yang harus sama dengan 0. Dan kita memiliki potensial di dalam bola seperti ini. Nah, dan sifat dari potensial ketika menembus suatu batas, potensialnya harus sama. Jadi pada batas di jari-jari itu potensial di dalam dan di luar itu sama. Kita memiliki seperti ini, ketika kita masukkan ini M-nya sama dengan jari-jari. Dan kita pindahkan, kita memiliki seperti ini. Karena PL ini fungsi Lysander kan, fungsi Lysander itu kan nggak ada yang 0, jadi suku yang di dalam kurung ini yang harus sama dengan 0, dan kita memiliki bentuk seperti ini gitu. Sehingga kita bisa menuliskan potensial di luar bola sebagai fungsi dari A di dalam bola seperti ini. Nah, cara batas selanjutnya kita tahu bahwa gradien dari potensial ketika menembus suatu permukaan itu dia diskontinu terhadap rapat muatan dibagi epsilon 0. Ini tidak lain adalah medan listrik gitu kan. Medan listriknya diskontinu terhadap rapat muatan per epsilon 0 di suku normalnya, di suku tegak lurusnya. Nah, ini seperti yang kita bahas di materi medan listrik sebelumnya. Nah, dan arah normal dari koordinat bola itu tidak lain adalah arah radial gitu kan. Jadi koordinat bola gitu kan, arah normalnya tegak lurusnya kan arah radial gitu. Sehingga kita turunkan terhadap suku radial saja. Jadi kita tinjau di batas di permukaan gitu kan, di jari-jari kita dapatkan turunan ini harus sama dengan sigma 0 cos theta per epsilon 0. Nah, kita memiliki suku turunan, nah turunan potensial di dalam bola dan potensial di luar bola. Kita masukkan dan kita dapatkan bentuk seperti ini. Atau kita jadikan satu kan, ini L 2L plus 1, ini semuanya mengandung suku R di dalam bola, A di dalam bola. Dan kita memiliki bentuk seperti ini. Nah,
kita sebelumnya memiliki bentuk seperti ini. Untuk menyelesaikan A di dalam bola, kita kalikan dengan PK. Jadi kita kalikan dengan fungsi Lysander dengan order K sebagai fungsi cos theta kali sin theta. Sin theta ini fungsinya apa? Sin theta ini untuk normalisasi gitu kan, untuk mencari sifat ortonormal dari fungsi Lysander. Sebelumnya kan kita telah mendefinisikan X sama dengan cos theta gitu kan. Jadi dx yang dia sama dengan minus sin theta d theta. Nah, ini sin theta ini digunakan untuk membangun dx nya. Kita bentuk seperti ini, dan kita integralkan dari 0 sampai pi, integralkan dari 0 sampai pi di sisi kanan dan sisi kiri terhadap theta. Nah, kita punya sifat ortonormal dari fungsi Lysander. Jadi integral dari 0 sampai pi pl fungsi Lysander dengan order L dikalikan fungsi Lysander dengan order K, ini cos theta ya, kalikan sin theta d theta, itu dia tidak lain adalah 2/2 K plus 1 delta LK gitu. Jadi delta LK itu tidak lain adalah 0 jika L tidak sama dengan K, dan 1 jika L sama dengan K. Nah, dengan demikian kita tinjau fungsi Lysander X gitu kan. Kalau 0, ordernya 0, dia adalah 1. Kalau ordernya 1, dia adalah X. Jadi P1 cos theta itu sama dengan cos theta gitu. Jadi cos theta di sini tidak lain adalah P1 gitu. Fungsi Lysander dengan order 1. Hingga kita masukkan di sini PK cos theta sin theta d theta, dia harus sama dengan PK P1 kan. Jadi ini cos theta ini tidak lain adalah P1. Dan dia adalah 2/2K plus 1 delta 1K gitu. Nah, sehingga yang sisi kiri kan dia adalah ini delta LK gitu kan. Jadi kita ambil L sama dengan K biar dia bernilai 1 gitu kan. Kalau L tidak sama dengan K, dia tidak bernilai 1 gitu kan. Jadi L ini ganti AK gitu. Jadi semuanya kita ambil di L sama dengan K. Jadi ini jumlahan L sama dengan 0 sampai tangga itu hanya muncul di K saja. Yang L1, L2, L3 sampai selain K itu dia nggak ada nilainya, nilainya sama dengan 0. Sehingga kita hanya memiliki suku K saja seperti ini. Dan yang di sisi kanan ini tadi adalah sigma 0 per epsilon 0. Nah, ini adalah hasil dari delta 1K gitu. Nah, sehingga kita bisa dapatkan A di dalam bola untuk suku K itu dia akan bernilai 0 jika K tidak sama dengan 1 karena ada delta ini, dan dia adalah sigma per 3 epsilon 0 jika K sama dengan 1 gitu. Nah, jadi kita sebelumnya memiliki bentuk seperti ini dan seperti ini kan. Nah, sehingga kita bisa menuliskan potensial di dalam bola yang sebelumnya memiliki deret sebagai fungsi Lysander hanyalah suku 1 saja gitu kan, P1 gitu aja. Nah, jadi kita lihat kembali nilai-nilai dari fungsi Lysander. Yang P1 dia adalah X gitu kan, sehingga kita bisa dapatkan dia adalah cos theta gitu. Ini R nya R pangkat 1 kan R. Nah, sehingga yang di luar bola ini kan A di dalam bola, A di dalam bola ini, terus ini R pangkat 2L plus 1, ini PL kan. Untuk ini tadi kan harus bernilai 1 gitu. Yang tidak 0 hanya 1, dan kita bisa dapatkan bentuk seperti ini untuk potensial di luar bola. Jadi kita lihat kalau potensialnya itu di dalam bola maupun di luar bola itu tetap bergantung sama R sama cos theta gitu. Jadi di dalam bola pun nggak konstan gitu, nggak seperti ketika muatan seragam gitu. Jadi ini keadaan awal ketika
muatan disebar tidak merata di permukaan gitu. Jadi ketika kita melihat gradien dari V ini nanti kan dia medan listriknya kan dia tidak sama dengan 0 gitu. Jadi masih ada medan listrik di dalam, sehingga nanti ujung-ujungnya muatan juga akan terpindah gitu.